Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, saya pakai Redmi Note 11 ini udah sekitaran 1 mingguan. Dan di video kali ini saya pengen review HP yang satu ini. Kebetulan juga ada beberapa informasi penting yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sebelum membeli si Redmi Note 11 ini, terutama dari segi performa, desain layar, dan lain sebagainya. So, kira-kira informasi penting apa aja? Sekaligus saya pengen review si Redmi Note 11 ini setelah saya pakai selama kurang lebih 1 mingguan. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Yang pertama dari segi desain. Oke, untuk masalah desain, si Redmi Note 11 ini hadir dengan desain yang cukup elegan. Yang menurut saya ini keren banget. Desainnya bener-bener premium banget. Terutama untuk bagian framenya ini, mengotak seperti HP kekinian banget. Lalu juga yang saya suka, untuk bagian belakangnya ini bertekstur doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Cuman resikonya, kalau tekstur doff kayak gini gampang banget baret ya guys ya. Dan kalau misalnya udah baret, pastinya bakalan kelihatan banget tuh baretannya. Makanya saya rekomendasiin kalian pakein casing. Ya, sekali lagi saya tekankan, setelah membeli HP ini, setelah unboxing, langsung pakein casing. Biar nggak kejadian kayak saya nih. Di sini ada sedikit baret di bagian bawahnya ini. Lalu yang guys saya suka dari desainnya Redmi Note 11 ini, yaitu masalah frame kameranya. Ya, kalau kita lihat frame kameranya ini seperti HP yang memiliki 5 kamera, padahal cuma 4 kamera aja. Dan yang satunya ini LED plus alias gimmick belakang ya guys ya. Tapi sebenarnya desain kayak gini keren sih, asalkan untuk bagian LED plusnya itu dipisah. Kalau nggak dipisah ya minimal nggak dibikin seperti kamera gitu loh. Lalu untuk kelengkapan port, si Redmi Note 11 ini hadir dengan cukup banyak port nih, dan lengkap banget untuk port-portnya. Di sisi bawah ada lubang antena, lubang USB Type-C alias lubang charging, dan juga ada lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power, volume up and down. Lalu di bagian atas ada IR blaster seperti biasa untuk jadikan remote. Terus juga ada speaker yang artinya ini udah pakai dual stereo speaker. Lalu juga ada jack 3,5 mm. Di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Nah, ngomongin soal speaker nih, HP ini memang udah pakai teknologi dual stereo speaker. Tapi untuk kualitasnya kalau menurut saya udah cukup bagus ya buat HP sekelas entry level. Ingat, HP ini HP kelas entry level tapi memiliki kualitas suara yang cukup oke kalau menurut saya. Nah, berhubung ngomongin speaker nih, saya lihat di bagian speakernya ini si Redmi Note 11 ada masalah, yang dimana itu speakernya kadang-kadang bunyi sendiri gitu loh. Ini sebenarnya saya nggak terjadi hal kayak gini. Cuman yang saya lihat ada beberapa teman kita tech reviewer juga yang ngalamin hal serupa. Seperti Gadget Frame, dia mengalami speaker yang bunyi sendiri, dan juga gadgetboy.id. Sebenarnya saya agak sedikit bingung sih dan belum berani speak up ya tentang masalah ini. Ini bug atau hardware-nya yang kendala? Takutnya gacha ya kedua HP yang mereka dapat itu. Cuman saya berasumsi bahwa ini bug ya, soalnya saya nggak ngalamin. Coba deh kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama ya si Redmi Note 11 kalian, bisa langsung tulis di kolom komentar. Soalnya hal kayak gini agak sedikit mengerikan ya. Dan cara mengembalikan normalnya lagi itu sebenarnya gampang banget, tinggal di reboot aja. Cuman hal kayak gini itu sedikit mengganggu dan sedikit ngeri aja gitu. Lalu kita pindah ke bagian sisi layar. Layar sendiri memiliki ukuran layar sebesar 6,43 inch alias ukuran layar yang pas banget di tangan ya guys ya. Terus juga untuk panelnya sendiri dia pakai panel AMOLED beresolusi Full HD Plus, dan untuk refresh rate-nya udah 90 Hz. Buat diajak scrolling gambar ataupun menikmati konten yang ada di sosial media, ini udah nyaman banget berkat refresh rate yang tinggi yaitu 90 Hz. Terus juga untuk masalah layarnya ini juga cukup manjain mata banget. Buat diajak nonton film bener-bener tajam banget untuk kualitas layarnya. Berkat brightness-nya yang bisa di-push hingga 700 nits, dan ini bermanfaat banget buat kita pakai di outdoor. Untuk Corning Gorilla Glass-nya udah pakai seri yang ketiga alias ini udah aman banget dari goresan atau enggak dari benturan. Sejauh ini saya pakai untuk masalah layar saya nggak nemuin kendala ataupun problem yang lebih serius ya. Untuk masalah delay touch pun juga nggak ada di Redmi Note 11 selama saya pakai kurang lebih 1 mingguan, dan aman aja untuk masalah layarnya. Lanjut ke masalah jeroan. Jadi untuk SoC-nya sendiri dia pakai Snapdragon 680 4G dengan 6 nanometer. Yap, ini adalah SoC yang bisa dibilang cukup lumayan gahar karena dia pakai 6 nanometer untuk SoC sekelas entry level, yang menurut saya ini mantep banget. Terus juga untuk GPU-nya dia
dia pakai Adreno 610. Yap, buat pengalaman saat ngegame sebenarnya SoC ini hampir sama seperti Snapdragon 678. Cuman yang membedakan ini lebih irit daya. Terus juga untuk masalah efisiensi dayanya lebih optimal dan stabil. Beda dengan si Snapdragon 678, walaupun memang kencang banget tuh SoC ya, tapi HP-nya itu cepat panas dan suhunya pun juga nggak terjaga tuh si Redmi Note 10 yang menggunakan Snapdragon 678. Overall dari segi performa saya nggak ngeluh dari si Redmi Note 11 ini. Apalagi dibantu dengan MIUI-nya udah pakai MIUI 13. Jadi tambah lebih optimal. Dan saya pun juga sejauh ini saya pakai MIUI 13 belum menemukan bug yang berarti. Kalau ngomongin performa, nggak jauh-jauh dari masalah baterai. Yap, baterai dari HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt. Yap, untuk pemakaian ringan seperti main sosial media, browsingan, nonton film, main game sebentar, baterai dari HP ini bisa bertahan hingga 7-8 jam. Terus juga kalau buat tipus main game seharian ya, kemarin saya sempat main game Mobile Legends dengan 3 kali match ya, itu sekitaran ya 1 jam lah bisa kita genepin ya. Baterai dari HP ini berkurang sekitaran 12-14% aja. Itu baterai yang cukup irit kalau menurut saya. Mungkin ini dibantu juga dengan pabrikasi nanometer pada SoC-nya ini ya, yang membuat efisiensi daya lebih optimal. Untuk pengisian dayanya kalian gak usah khawatir karena HP ini udah dibekali dengan fast charging hingga 33 watt dan itu cepet banget untuk pengisian daya baterainya. Lalu dari segi kamera, HP ini memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, 2 megapiksel untuk lensa depth, serta 13 megapiksel untuk kamera selfie. Yap, untuk hasil fotonya kalau menurut saya si Redmi Note 11 ini menghasilkan foto yang cukup lumayan oke. Di sini kontrasnya dapat, terus juga untuk masalah pewarnaannya pun juga cukup lumayan oke nih. Untuk selebihnya kalian bisa nilai sendiri aja. Fitur unggulan seperti NFC dan juga vibrator motor ala-ala HP flagship membuat daya tarik saya ke HP ini makin meningkat. Karena jujur li, saya sangat suka banget dengan vibrator dari HP ini. Bener-bener seperti HP flagship. Kalian bisa dengerin aja nih. Mantap bukan? Kesimpulannya, dengan hadirnya si Redmi Note 11 ini ke pasar Indonesia membuat brand-brand lain itu sepertinya ketar-ketir ya untuk HP di segmen entry level. Soalnya si Redmi Note 11 ini hadir dengan membawakan spesifikasi yang cukup mumpuni. Nggak dari segi performanya aja ya, tapi spesifikasi lain seperti layar, kamera, baterai, dan lain-lain, terutama dari segi desainnya, membuat HP ini menjadi pilihan yang tepat buat HP di kisaran 2,4 jutaan. Walaupun memang ada brand sebelah yang launching dengan harga yang sama, tapi memberikan spesifikasi ala SoC mid-range. Cuman kalau misalnya kita perhatikan lebih detail, itu cuman kencang di segi performanya aja. Tapi dari segi layar, desain, baterai, kamera, dan lain-lain, ya masih mendingan ini sih ya, terutama segi fiturnya juga. Jadi menurut saya untuk HP kelas entry level, Redmi Note 11 adalah pilihan yang tepat. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai review dari Redmi Note 11. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya pendapat lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Tekno jika teman-teman itu pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.